Sedikit dari dulu, seperti yang bilang tadi Kandi, kalau punya mimpi itu harus mimpi. Dulu saya cita-cita tuh bukan jadi brand ambassador-nya Canon, itu simple. Alhamdulillah sekarang tercapai. Beberapa kali juga bersama dengan brand. Nah ini beberapa hasil foto saya yang di sana. Oke, sedikit tentang komersial. Ya, komersial itu sial. Sial sekali saya bahas komersial di sini. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali bahas masalah komersial. Jadi klip-klip luarnya saja. Nah, komersial adalah kegiatan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau teman-teman berfotografi kemudian mendapatkan untung di situ ya, kita sudah masuk di kategori fotografi komersial. Kebetulan foto ini kemarin saya dimentori juga oleh Andi. Kita di Texas Studio ya namanya ya. Ada lokasinya di Kedukeru. Jadi komersial fotografi adalah segala jenis aktivitas pemotretan yang dibayar. Meliputi banyak hal, ada advertising, fashion, travel, arsitektur, dokumenter, sport, dan lain-lain. Nah, tujuan fotografi komersial. Komersial fotografi digunakan untuk tujuan pemasaran atau promosi produk. Nah, walaupun objeknya adalah manusia tidak masalah, itu juga bisa dipromosikan. Beberapa contoh penggunanya ada iklan media cetak, materi promosi, presentasi website, film, televisi, produk kemasan seperti itu dan masih banyak lagi. Nah, yang akan sedikit saya bahas ini, yang kebetulan saya terlibat di situ adalah advertising travel dan sport. Nah, advertising fotografi periklanan. Fotografi periklanan adalah mungkin bisa back sedikit kak, back dulu ke slide sebelumnya. Oke, fotografi periklanan jadi mengambil gambar yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan dalam kampanye periklanan. Nah, mungkin teman-teman sudah melakukan hal ini. Misalnya untuk teman-teman yang berfokus ke wedding, secara tidak langsung kita melakukan fotografi periklanan ketika mempublish karya kita, baik di sosmed ataupun dalam bentuk album. Ketika karya sudah dipublish, itu artinya kita sudah melakukan periklanan, walaupun kepada karya sendiri. Nah, dari hasil karya kita sebelumnya, kita bisa sharing lagi ke calon-calon klien yang baru. Nah, salah satu bentuk advertising yang sering dilakukan di Makassar adalah foto produk. Ada beberapa jenis yang saya baca di literatur karena kebetulan bukan saya yang berpraktik di sini, tapi pernah mencoba untuk kayu di fotografi. Ternyata fotografi itu sangat susah untuk kawan laki-laki. Jadi perempuan ini luar biasa untuk mengatur komposisi foto dalam fotografi. Nah, ada tiga jenis. Yang pertama adalah portrait, kedua estetik, ketiga story. Nah, saya lagi suka melakukan fotografi di kategori story. Nah, kalau portrait begini kan kita simpan di dirinya. Bisa semua biar itu pakai HP masih aman. Nah, bisa langsung dijadikan iklan. Sebenarnya seperti ini. Nah, kalau yang estetik ini butuh banyak lagi atribut lain. Nah, contoh ini saya kutip fotonya Kaima dari BTS-nya dan hasil fotonya. Sebenarnya kalau dilihat BTS-nya kenapa bisa jadi seperti itu fotonya? Itu kekuatan fotografer perempuan sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang kategori story, kalau menceritakan produk dalam bentuk foto story, saya sering lakukan. Contohnya di produk jamur ini, jadi saya terjun langsung ke petani jamur, melihat proses pemotikan jamur, kemudian digoreng dan dikemas. Pernah juga turun ke Labuan untuk memotret petani gula aren yang menjual produk ini. Nah,
lanjut lagi kembali ke travel. Nah, travel program sebenarnya sudah sering kita lakukan secara tidak sadar. Misalnya, ketika kita ke mall, yang sering buat update story, foto makanan atau foto dia lagi di suatu tempat, ya itu adalah kategori foto-foto travel. Travel fotografi adalah aktivitas menarik yang dilakukan saat melakukan perjalanan, walaupun di dalam kota Makassar. Kemudian ada juga kategori yang interest, kita skip saja karena pemotretan kita nanti ini lebih ke fashion dan private. Ya, saya kesini untuk ukon. Benar ukon artinya saya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dalam artian travel fotografi berpindah itu wajib memotret hal-hal yang baru. Nah, tujuannya apa? Untuk promosi, untuk self branding, dan untuk stock foto. Nah, travel fotografi seperti yang saya bilang adalah segala foto ataupun jenis foto yang kita buat ketika melakukan sebuah perjalanan. Nah, gear yang digunakan, tidak masalah pakai HP, bisa juga pakai kamera. Nah, dari sifatnya menjadi penghasilan. Nah, saat ini terjadi fenomena stok foto yang sangat masif di Indonesia. Salah satunya adalah Fotoyo. Nah, di situ adalah tempat fotografer apapun melarikan diri ke situ untuk menambah stok dananya. Ya, saya bilang sebuah pelarian karena kita punya pekerjaan utama. Jadi kegiatan Fotoyo itu sebenarnya dilakukan di luar jam kerja utama. Jadi tidak mengganggu pekerjaan sebenarnya. Nah, kapan terakhir berpergian yang memotret? Saya rasa teman-teman di sini yang fokus di fotografi pasti selalu memotret apapun itu, baik dalam menggunakan kamera ataupun menggunakan HP. Nah, metode saya membuat foto-foto travel adalah menggunakan foto cerita. Ada beberapa elemen yang penting untuk membuat foto travel. Yang pertama itu adalah foto pembuka, kemudian foto interaksi, penanda utama signature, detail, kemudian penutup. Nah, contoh foto pembuka. Ini merupakan kegiatan cap gobe yang saya abadikan kayaknya di awal yang lalu. Nah, ini ada portretnya. Nah, foto-foto detail apa yang dilakukan. Kemudian foto interaksi, lanjut foto signature atau bisa dibilang foto andalanta. Nah, kemudian foto penutup. Nah, metode seperti ini sebenarnya bagus dilakukan untuk menyusun foto. Bukan cuma untuk travel fotografi, tapi bisa dilakukan untuk wedding, wisuda dan lain-lain. Nanti saya ada contoh foto story untuk wisuda. Ini salah satu karya di Aceh, skip saja. Ini yang dekat-dekat di Padang. Nah, tidak lupa ada juga narasinya untuk menambah informasi terkait foto kita. Ada juga metode lain selain itu, metode cepat yang sering kita dapat informasinya dari teman-teman jurnalis. Metode ini dulu sering kita pakai. Ada yang tayang detail, angle, frame, kemudian time. Nah, foto-foto tempat saya di Toraja kemarin kita foto foto yang tayangnya. Ini foto-foto lama sebenarnya, tidak sempat kasih masuk foto-foto terbaru. Nah, ini di modul 2.
Ini foto beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian foto story juga bisa kita buat untuk diri sendiri terkait apa keresahan kita. Seperti ini foto tentang keresahan saya terkait tempat sampah yang tanah. Kebetulan dulu tinggal di sekitar Angka. Jadi ternyata begini penampakannya ketika pagi-pagi di sana. Ya, saya buat proses kedua. Semua elemen masuk tadi yang ada liga, yang tire, angel, frame, dan lain-lain. Kemudian ini juga di foto demos rumah Tuhan. Ya mungkin kalau teman-teman fotografer tahu siapa modelnya. Nah, jadi ternyata kalau kita sering lihat orang Afghanistan yang ada di Indonesia itu, mereka sebenarnya cuma numpang tinggal di sini sementara. Kenapa? Karena belum mendapat tempat untuk kembali atau tempat tujuan. Jadi syaratnya itu harus 20 tahun dulu tinggal di Indonesia ternyata. Jadi bayangkan kalau umur 6 tahun datang di sini, kemudian beberapa tahun lagi baru bisa pindah. Karena ternyata ada sekitar 15.000 pengungsi di Makassar. 15.000. Jadi kalau biasa lihat di Bosowa, ada itu tiap hari Kamis mereka diam di sana, menuntut untuk kapan dikembalikan atau mendapat tempat yang baru. Karena kalau dia tinggal di Makassar, nggak boleh lagi sebenarnya kayak tahanan kota, nggak boleh juga kemana-mana, nggak boleh keluar kota. Nah, ini kondisi kos-kosan di sekitar Unas, sekitar 7. Nah, mungkin teman-teman yang pelaku foto wisuda sering melakukan hal-hal ini, foto-foto wisuda. Tapi kalau saya bikin yang agak beda untuk foto wisuda. Saya dulu kayaknya dia kuliah jurusan apa. Misalnya ini mungkin bisa dapat sendiri jurusannya apa setelah lihat foto-foto ini. Ya, foto ini terinspirasi oleh foto Sandiaga Limpo yang ditahan dulu, foto oleh jurnalis Nusantara. Saya bikin ulang lagi di sini. Nah, ini sisa-sisa yang tidak saya pakai untuk foto story ini, karena menurutku tidak berkesinambungan dengan foto-foto sebelumnya, atau sudah ada yang betul. Ya, oke, lanjut di fotografi. Siapa di sini yang sering di CPI? Kalau tidak mau mengaku. Hampir 60% saya peserta di sini sering memotret sport. Saya waktu juga memotret sport mungkin sekitar 4 bulanan. Dan itu sih namanya lebih ke cari muka. Nah, kalau dulu foto-foto sport yang sering saya lakukan adalah foto-foto sport cultural. Nah, ini ada login ternyata sudah pulang sebelum kasih fotonya. Nah, ini yang sering kita lakukan teman-teman. Jangan diam-diam. Ya, saya tidak terlalu bahas fotografi karena saya baru ke sini. Bagi saya, fotografi olahraga adalah salah satu fotografi komersial di mana si fotografer mendapat keuntungan ekonomi dari jaringan orang lain. Betul tidak? Dan fotografi adalah salah satu cara untuk kita bersyukur atas peristiwa yang kita alami. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator.
bagaimana melakukan pendekatan humanis agar bisa memperoleh mood yang bagus secara model. Terima kasih. Oke, terima kasih Kandir. Untuk melakukan pendekatan humanis, dari saya sendiri sebenarnya selalu bawa printer ketika keluar daerah. Jadi sebelumnya saya tidak bisa minta izin dulu, saya tidak minta izin. Saya langsung foto saya orangnya. Setelah saya foto, nanti saya cetakkan, mau saya kasihkan ke orangnya. Secara tidak langsung itu merupakan izin untuk dia saya pakai fotonya, walaupun tidak ada model rilis. Untuk sekedar pengetahuan teman-teman, model rilis itu dibutuhkan untuk perizinan perizinan oleh objek atau subjek di dalam foto kita. Karena sebenarnya kita tidak bebas mengkomersilkan wajah orang lain seperti itu. Boleh bertanya Kak? Silakan. Ini foto yang terakhir dicetak. Fotonya ini pakai apa Kak cetaknya? Foto ini pakai Instax ya. Oh ya, mereknya dari video ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Mungkin teman-teman yang cewek juga yang suka foto-foto produk kan, misalnya suka foto-foto makanan. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dari hobi foto makanan bisa dijual? Ada? Boleh kembali ke halaman fotografer sport. Ya, saya mau bertanya, ini foto yang semua foto yang ada di sini itu berarti foto event ya. Nah, sekarang kan marak itu pertikaian bahasanya atau banyak kesenjangan. Kalau kita foto-foto sport itu banyak kesenjangan yang terjadi, bukan dari fotografer ke pelaminya, tapi kesenjangan antara sesama fotografer. Terutama yang jualan foto lewat Fotoyo, ada antara fotografer ofisial dan ada fotografer komersial. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat fotografer komersial dan ofisial? Bagaimana pendapat Kakak Suratman mengenai ada fotografer ofisial mungkin yang di-hire sama yang punya event? Mereka mungkin hanya dibayar dari pagi sampai selesai event sekitar 1 sampai 1.500.000 bahkan 2 juta. Terus ada yang fotografer non ofisial, tapi kan dia mendapat spot yang bagus. Contohnya yang foto seperti ini, spotnya bagus semua. Dia non ofisial tapi menjual ke Fotoyo dan bisa mendapat penghasilan 5 sampai 8 juta. Itu bicara soal kita melihat dari sisi mana kesenjangan ini. Bicara soal fair atau tidak fair, bicara soal etika atau tidak etika, itu saya meminta pendapatnya Kakak Suratman. Kalau ada kondisi seperti itu, ada kesenjangan yang terjadi seperti itu, bagaimana pendapat Kakak Suratman mengenai kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di masa ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya karena saya tidak pernah punya pengalaman sebagai fotografer ofisial, jadi saya tidak terlalu tahu mengenai kejadian tersebut. Namun untuk fotografer komersial di sini yang melalui aplikasi Fotoyo, saya rasa sebenarnya si fotografer ofisial itu harus ada di dulu dengan si penyelenggara atau panitia. Apakah misalnya semua foto yang sudah dikirim ke panitia, apakah bisa dijual kembali atau tidak? Saya rasa itu perlu didiskusikan lebih lanjut oleh si fotografer ofisial. Kenapa? Jangan sampai teman-teman ini punya kesempatan yang lebih besar jika menjual foto. Tapi kalau saya rasa, saya lihat teman-teman ofisial juga di Makassar, kebanyakan yang ambil juga tidak ada yang jual foto syariah. Bahkan mereka kirim ke bisa lakunya di foto misalnya eventnya kemarin MHM, si penyelenggara yang mana yang jualan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ, tergantung di antara si fotografer ofisial dengan si penyelenggara. Masalah kesenjangan antara sama fotografer sebenarnya kembali lagi sih kepada fotografer tersebut. Dia harus memilih mau jadi fotografer komersialnya atau fotografer ofisialnya. Kalau dirasa ternyata fotografer ofisial sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya kenapa tidak untuk ofisial seperti itu? Karena pengalaman saya untuk fotografi komersil, kita kesulitan untuk memilih spot sebenarnya.
karena fotografer profesional itu sudah ada sebutnya, dan ada etika juga yang tidak tertulis sebenarnya di situ. Kalau saya pribadi tidak akan pergi ke samping atau ke sebutnya fotografer profesional. Kenapa? Saya takut mengganggu pekerjaannya. Jangan sampai ada objek atau subjek yang betul-betul penting untuk dipoto tapi terlewatkan. Dan sebagai istri saya juga kebetulan pelari, sering juga komplain, kenapa kok tidak ada foto saya di official? Kenapa saya harus beli di fotografer komersial lagi? Seperti itu. Karena memang bayangkan saja event MAM kemarin itu ada berapa persen dari 5.000 lebih ya? 5.000 di backup sama 10 fotografer official. Kalau misalnya kalau dibagi rata, satu fotografer harus foto 500 orang seperti itu. Saya rasa itu tidak cukup, makanya sangat terbantu dengan teman-teman fotografer komersil di lokasi. Karena banyak pelari atau runner yang fotonya di situ. Itu pendapat saya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Silakan. Siapa? Oh, sorry. Oke, silakan kakak namanya dulu ya. Oke, terima kasih. Pertama saya Benani. Saya tertarik sama tentang fotografi komersial ini. Fotografi komersial itu kan kita lebih banyak berhubungan sama layar. Sementara sebagai seorang fotografer tentu kita punya sense sendiri atau selera sendiri. Nah, kadang saat kita ketemu klien, ternyata klien itu punya selera yang berbeda dengan kita. Nah, kalau dari kita sendiri, selama berpengalaman di bidang fotografi ini, bagaimana cara menjembatani antara selera kita sebagai fotografer dan selera bagaimana kita membuat klien itu merasa terpenuhi permintaannya. Betul. Kalau saya di sini sebelum memotret sebenarnya saya lihat dulu siapa kliennya, apakah nanti kliennya sesuai selera saya sesuai atau tidak, seperti itu. Tapi yang harus digaris utama di sini sebagai fotografer komersial adalah harga yang cocok. Kalau harganya cocok dan wajar, kenapa tidak untuk dia? Karena tidak merugikan sama sekali. Tadi juga dijelaskan oleh Kak Gufan, kalau misalnya kita tidak suka dengan selera si klien ya tidak masalah, ambil saja. Tapi kan kita tidak bisa posting juga dengan selera kita. Seperti itu saja. Oke, Alhamdulillah. Baiklah. Oke, teman-teman, sudah cukup untuk pertanyaannya dari Kak Salman Putih. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, mungkin Kak Salman Putih ada closing statement untuk teman-teman semua. Silakan. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan, kebetulan ada yang hadir dari APSI, Asosiasi Fotografer Seni Indonesia. Kebetulan yang hadir ini wakil ketuanya ada Pak Mahfud Sampai Mengungkap. Silakan berdiri Kak Ade. Pak Mahfud ini adalah editornya layanan teman-teman. Jadi kalau saya layan pasti dia menjualnya. Beliau yang isi dan beliau adalah orang Makassar ternyata. Jadi besar kesempatan kita teman-teman di Makassar untuk kasih masuk cerita atau berita ke beliau. Bisa cek Pak Mahfud Sampai seperti itu. Ini untuk closing statement. Tadi sebenarnya sudah ada nih di belakang-belakang tentang fotografi itu sangat menyenangkan sih. Tidak apa-apa dilakukan walaupun saya sebenarnya basicnya kan dari hobi. Kalau memang tidak senang di situ ya jangan dilakukan. Tapi kalau senang dan ada uangnya ya kenapa tidak. Untuk cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.